Modul 7. Musyawarah Hakim dan Putusan. Musyawarah Hakim dalam hukum acara pidana. Pengertian permusyawaratan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan. Pasal 182 KUHP. Tujuan menyatukan pendapat hakim agar putusan adil dan berdasarkan hukum. Sifat rahasia dipimpin ketua majelis. Setiap hakim wajib memberi pendapat. Keputusan diutamakan mufakat. Jika gagal diputuskan dengan suara terbanyak. Proses sidang tutup. Hakim bermusyawarah. Tiap hakim sampaikan pendapat. Dirumuskan amar putusan. Putusan dibacakan di sidang terbuka. Prinsip independen, tidak boleh ada intervensi. Pendapat minoritas tetap dicatat. Ketentuan musyawarah hakim KUHP pasal 182. 1. Musyawarah dilakukan setelah pemeriksaan selesai, bersifat rahasia dan hanya dihadiri majelis hakim. 2. Ketua majelis memimpin, namun setiap hakim wajib menyampaikan pendapat sendiri. 3. Putusan diusahakan mufakat. Bila tidak tercapai putusan dengan suara terbanyak. 4. Pendapat perbedaan dissenting opinion tetap dicatat dalam berkas meskipun tidak mengikat amar putusan. 5. Hasil musyawarah dirumuskan sebagai putusan yang wajib dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Teknis musyawarah hakim dalam hukum acara pidana. 1. Waktu dilakukan setelah pemeriksaan perkara selesai di sidang. 2. Tempat dalam ruang musyawarah khusus, tertutup dan rahasia. 3. Pimpinan dipimpin oleh ketua majelis hakim. 4. Prosedur hakim anggota menyampaikan pendapat masing-masing. Ketua merangkum dan merumuskan kesimpulan. 5. Cara pengembalian keputusan mufakat diutamakan. Jika tidak tercapai dilakukan suara terbanyak. Pendapat minoritas tetap dicatat dalam berkas perkara. 6. Hasil musyawarah dirumuskan dalam bentuk amar putusan, wajib dibacakan sidang terbuka untuk umum. Jadi secara teknis musyawarah hakim adalah tahapan internal majelis hakim yang dilakukan tertutup, dipimpin ketua majelis dengan pengembalian keputusan mufakat atau voting, lalu hasilnya dituangkan dalam putusan. Pengertian putusan hukum acara pidana. Menurut pasal 1 angka 11 KUHP, putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan di sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara pidana. Putusan dapat berupa 1. Pemidanaan, terdakwa dinyatakan bersalah. 2. Bebas praefak, perbuatan tidak terbukti. 3. Lepas dari segala tuntutan hukum on slay, perbuatan terbukti tapi bukan tindakan pidana. Syarat utama putusan hakim KUHP. 1. Diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pasal 95 KUHP. 2. Memuat alasan dasar hukum, pertimbangan fakta serta amar putusan. Pasal 197 ayat 1 KUHP. 3. Ditandatangani hakim dan panitera. Pasal 200 KUHP. 4. Amar putusan jelas, pemidanaan bebas atau lepas termasuk barang bukti dan biaya perkara. Pasal 197 ayat 1 huruf F KUHP. 5. Mencantumkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pasal 197 ayat 1 huruf F KUHP. Jadi dasar utamanya ada di pasal 195, 197 dan 200 KUHP. Jenis putusan hakim KUHP. 1. Bebas prinsip, perbuatan tidak terbukti. Pasal 191 ayat 1. 2. Lepas on slay, perbuatan terbukti tapi bukan tindakan pidana. Pasal 191 ayat 2. 3. Pemidanaan punish, terdakwa bersalah dijatuhkan pidana. Pasal 193. 4. Sela, putusan sementara misalnya atas ekspresi. Syarat sah putusan pengadilan. 1. Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pasal 195 KUHP. 2. Memuat alasan, dasar hukum dan pertimbangan hakim. Pasal 197 ayat 1 KUHP. 4. Amar putusan jelas, bebas lepas atau pemidanaan termasuk barang bukti dan biaya perkara. Pasal 197 huruf ayat 1 huruf F sampai K KUHP. Jadi putusan sah bila memenuhi syarat formil, pengucapan dan tanda tangan, dan materi, isi atau pertimbangan hukum yang jelas. Isi putusan pemidanaan. Pasal 197 ayat 1 KUHP. Putusan yang menjatuhkan pidana wajib memuat 1. Kepala putusan berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Identitas terdakwa, nama, umur, jenis kelamin, tempat lahir, agama, pekerjaan, tempat tinggal. 3. Dakwaan jaksa penuntut umum. 4. Pertimbangan hakim, fakta persidangan, alat bukti, alasan dan dasar hukum. 5. Hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 6. Amar putusan menyatakan terbukti atau tidak jenis pidana yang dijatuhkan, barang bukti, biaya perkara. 7. Hari, tanggal, nama hakim dan panitera yang memutuskan. 8. Tanda tangan hakim dan panitera.
Jadi isi putusan pemidana harus lengkap mulai dari identitas terdakwa, dasar hukum, pertimbangan sampai amar putusan agar sah dan berkekuatan hukum. Dissenting opinion, perbedaan pendapat hakim. Satu, pengertian pendapat perbedaan dari salah satu hakim anggota dalam musyawarah majelis yang tidak sama dengan putusan mayoritas. Dua, dasar hukum, pasal 182 ayat 6 KUHP. Setiap hakim wajib menyampaikan pendapat, dan jika perbedaan dengan mayoritas, pendapat tersebut tetap dicatat dalam berkas perkara. Tiga, sifat tidak mengikat amar putusan. Putusan mengikuti suara terbanyak atau mufakat, dicatat untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan identifikasi hakim. 4, fungsi menunjukkan bahwa hakim bebas dan independen, bisa menjadi bahan pertimbangan hukum di tingkat badan banding atau kasasi. Jadi dissenting opinions adalah pendapat perbedaan dari hakim anggota dalam musyawarah yang dicatat dalam berkas meskipun tidak memengaruhi amar putusan.